wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Nah, tapi Ibu perhatikan kelas kalian ini tidak sehat hari ini. Kenapa? Karena banyak sekali tuh sampah-sampah plastik bertebaran. Sekarang semuanya berdiri, Ibu minta berdiri. Ambil sampah yang ada di sekitar kanan dan kiri tempat duduk kalian dan di laci kalian. Setelah itu buang ke tempat sampah. Ayo semuanya. Jangan lupa ya, setelah membuang sampah kalian mencuci tangan agar terhindar dari segala penyakit. Oke, sudah masuk semua? Sudah Bu. Nah, sekarang ini kursi kalian berantakan sekali nih. Ayo semuanya dirapikan ya. Yang bangku barisan kedua, 3, dan 4 diluruskan dengan baris pertama. Yo, yang belakang diluruskan. Ya. Nah, kalau kelasnya sudah rapi, bersih seperti ini kan kita jadi nyaman belajar kan? Memangnya kalian nyaman belajar dengan situasi kelasnya penuh dengan sampah? Tidak Bu. Tidak kan? Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan. Dan sampah itu juga tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi kita harus sebisa mungkin menghindari adanya sampah. Begitu, semakin bersih kelas juga kita akan semakin nyaman belajar. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silahkan disiapkan. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu. Tidak ada? Tidak ada. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada ya. Berarti kalian sehat semua. Nah, sekarang sudah siap belajar kan hari ini? Sudah siap belajar? Sudah Bu. Kalau sudah, sekarang disiapkan bukunya, buku paket Bahasa Indonesia dikeluarkan, dan buku yang bukan buku Bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam tas. Oke, bagus. Semua buku sudah dikeluarkan. Sekarang Ibu tanya sama kalian, masih ingat tidak materi kita pada minggu lalu nih? Kan udah bahas tentang teks eksplanasi ya. Pengertiannya apa sih? Saya Bu. Iya Putri. Teks eksplanasi merupakan teks yang mengandung uraian-uraian mengenai proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan gejala alam ataupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya, tepat sekali ya. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang mengandung uraian-uraian mengenai mengapa dan bagaimana suatu topik yang berhubungan dengan gejala alam atau sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata kalian masih mengingat ya materi pada minggu lalu. Bagus. Sekarang kita masih membahas tentang teks eksplanasi, tapi kita akan lebih dalam lagi membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami nih, apa saja sih struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, setelah kalian paham, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi yang kalian baca. Nah, gitu ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dari struktur terlebih dahulu. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ada yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Saya Bu. Ya, Joya. Struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Ya, benar sekali Joya. Jadi, struktur teks eksplanasi itu yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini menjelaskan tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Iya, Danis. Menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Ya, pintar ya, benar. Jadi, pernyataan umum ini adalah bagian yang menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Nah, pada bagian ini isinya yaitu menjelaskan tentang bagaimana sih fenomena tersebut bisa terjadi. Ini menjelaskan
bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Nah, struktur pernyataan umum ini biasanya ada pada paragraf pertama. Ya, kemudian struktur yang kedua ada urutan sebab akibat. Apa sih urutan sebab akibat itu? Iya, Tina? Bagian ini menjelaskan penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Iya, tepat. Jadi bagian dari struktur urutan sebab akibat ini menjelaskan penyebab dan akibat dari suatu fenomena yang sedang dibahas. Nah, bagian struktur urutan sebab akibat ini biasa juga disebut sebagai deretan penjelas. Nah, isinya tadi jelaskan penyebab dan akibat suatu fenomena ya. Misalnya kalian membaca nih tentang teks eksplanasi yang berjudul banjir. Nah, di situ pada bagian urutan sebab akibat itu ada penyebab banjir itu apa dan akibatnya itu apa. Gitu ya. Lalu struktur yang ketiga ada apa tadi? Interpretasi. Ya, interpretasi. Interpretasi ini apa? Saya, Bu. Ya? Bagian ini berupa penarikan kesimpulan. Pintar Putri, 100. Bagian ini itu isinya berupa penarikan kesimpulan. Dan isinya itu ya tentang tanggapan terkait suatu fenomena yang telah dibahas. Gitu ya. Tanggapannya seperti apa? Terkait fenomena. Nah, kalau interpretasi ini dia biasanya berada pada paragraf terakhir. Karena juga merupakan kesimpulan ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Bu, Iya, silakan Meta. mau izin ke toilet? Oh iya, tidak apa-apa. Jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Ayo, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, bagus. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang pertama yaitu terdapat istilah ilmiah. Terdapat istilah ilmiah ya. Ini salah satu kebahasaan yang paling menciri dari teks eksplanasi yaitu dengan adanya istilah-istilah ilmiah. Nah, minggu kemarin kan kalian sudah membaca kan teks eksplanasi tentang banjir. Nah, di situ ada banyak sekali kan kalian temukan istilah-istilah ilmiah. Lalu, ciri kebahasaan yang kedua apa? Yaitu menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif. Kemudian, yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi, kausalitas, dan konjungsi waktu. Ya. Konjungsi, kausalitas, dan waktu. Apa sih konjungsi kausalitas itu? Ada yang tahu? Bu, Iya, Putri. konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Ya, benar ya. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti oleh sebab itu. Ya, kemudian
oleh karena itu, dan sebagainya. Lalu, konjungsi waktu ini adalah konjungsi yang menyatakan kronologis waktu, seperti contohnya setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Gitu, paham ya? Paham. Lalu, yang keempat, ciri yang keempat yaitu menggunakan kata kerja material dan relasional. Menggunakan kata kerja material dan relasional. Nah, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugas kali ini adalah tugas kelompok. Nah, jadi kalian, Ibu perintahkan untuk membentuk kelompok. Yang satu kelompok itu isinya 4 orang. Ditentukan saja sendiri kelompoknya. Nah, kemudian kalian akan Ibu beri tugas diskusi. Nah, jadi di sini Ibu akan bagikan kalian teks eksplanasi berjudul Tsunami. Ya, Ibu bagikan dulu teksnya. Sekarang kalian baca di halaman kedua lembar kerja kalian. Nah, di situ ada petunjuk tugas kalian. Petunjuk yang pertama yaitu bacalah teks eksplanasi berjudul Tsunami berikut. Lalu yang kedua, analisislah struktur dari teks eksplanasi tersebut. Nah, jadi kalian analisis nih, kalian tentukan mana yang merupakan pernyataan umum, mana yang merupakan urutan sebab akibat, dan mana yang merupakan interpretasi beserta alasan kalian ya. Jangan lupa di situ udah Ibu sediakan kolomnya. Lalu yang ketiga adalah analisislah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Kalian analisis sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Kalian temukan apa saja istilah ilmiah yang terdapat di dalam teks tersebut, dan seterusnya. Tina, Elisa, Ibu perhatikan kalian dari tadi sibuk sendiri. Sudah paham belum dengan tugas yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Kalau sudah, coba disampaikan apa tugasnya. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu kan? Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kalau Ibu menjelaskan di depan, kalian harus mendengarkan. Kalau kalian nggak mendengarkan, akan terjadi seperti Elisa dan Tina ini, tidak paham begitu. Nah, bukan hanya Ibu ya yang berbicara di depan kelas, harus kalian dengarkan. Teman kalian kalau presentasi pun, kalian tuh sering sekali ribut. Itu kalian harus dengarkan mereka, hargai. Seperti itu ya. Jangan diulangi ya Elisa dan Tina. Nanti Iya, tanya Bu. kepada temannya tugasnya apa. Oke, yang lain ada pertanyaan tidak terkait tugas yang Ibu sampaikan? Tidak ada, Bu. Kalau begitu Ibu beri waktu 30 menit, cukup tidak? Tidak, Bu. Tidak cukup? Oke, 45 menit ya. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Identitasnya jangan lupa ditulis, anggota kelompoknya. Ya, udah selesai semua ya? Udah, Bu. Kalau sudah dikumpulkan ke depan, nanti akan Ibu periksa dan Ibu nilai, dan minggu depan akan Ibu bagikan hasilnya kepada kalian. Nah, karena jam pelajaran kita sudah mau berakhir, satu orang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Putri? Jadi kesimpulannya adalah struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Lalu kebahasaan pada teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama terdapat istilah ilmiah, kemudian menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kausalitas dan waktu, serta menggunakan kata kerja rasional, material, dan relasional. Ya, bagus ya Putri, terima kasih. Jadi, hari ini kita telah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Yang ketiga interpretasi. Kemudian untuk kebahasaan dalam teks eksplanasi yang pertama yaitu terdapat istilah ilmiah. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat pasif.
Yang ketiga menggunakan konjungsi, kausalitas, dan konjungsi waktu. Dan yang keempat menggunakan kata kerja material dan relasional. Bagus ya, pembelajaran hari ini kita telah berjalan dengan baik dan lancar. Tepuk tangan dulu untuk kelas 11 IPA 4. Ya, sekarang untuk pertemuan selanjutnya kalian baca ya di buku atau dari internet materi tentang teks ceramah. Jadi kalian baca dulu di rumah agar kelasnya aktif ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.